Oke, kita lanjutkan ya kuliahnya. Gimana, sudah siap lagi? Sudah, Bu. Ya, ada pertanyaan untuk menghitung persentil untuk yang data tunggal? Ya, jadi kita coba ya, misalnya untuk yang 7 ini, bagaimana kalau persentil katakanlah, 95 gitu ya. 95 bagaimana? Berarti N kali P-nya adalah berapa? 7 gitu kan, kali 0,95. Berapa? 7 kali 0,95. Ini pasti berkoma-koma lah ya. 6,65, Bu. 6,65. Oke, 6,65. Nah, ini juga ya karena itu kita bulatkan ke 7 sehingga P95 adalah data ke-7 juga sama gitu. Ya, data ke-7. Karena tadi ya definisinya persentil ini nggak strict gitu ya. Jadi yang proporsi data yang kecil atau sama gitu ya. Jadi apa namanya, tidak begitu, tidak terlalu strict bahwa P95 atau P90 akan menghasilkan angka yang berbeda, jadi bisa jadi sama ya. Jadi sifatnya agak lebih ke perkiraannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang saya nggak usah bahas ini ya. Bu, Ya, saya mau, tadi saya kurang memperhatikan tadi. Jadi kalau persentil itu dia dibulatkan ke atas semua ya, Bu ya? tergantung kalau ini kalau N kali P-nya bukan bilangan bulat ya selalu dibulatkan ke atas, ke bilangan bulat selanjutnya kan, posisi data tuh bulat ya. Iya. Iya, gitu. Oke, Oke, makasih, Bu. ya. Oke, sekarang lanjut lagi ya, misal di sini N-nya 22 nih ya, ditanyakan persentil 80. Ini kita nggak bahas datanya apa, pokoknya ini data ya. Jadi di sini kita hitung aja N kali P berapa. Misalnya di sini berarti 22 kali 0,8, 17,6, ya kan? 17,6, maka di sini jawabannya adalah kalau untuk persentil 80 ya 17,6 kita bulatkan ke 18 berarti ya, berarti adalah P80 adalah nilai ke 18, bukan 18 loh jawabannya ya, tapi nilai ke 18. Jadi dengan kita katakan dia sebagai nilai ke 18 nih sebagai persentil 80, ya berarti kalau secara definisi di sini ya, berarti ada gitu ya, ada sekitar 17,6 nilai yang lebih kecil dari atau sama dari dia. Atau misalnya di sini kalau mau dihitungin lagi, bisa juga kita katakan N kali 1 kurang P-nya, yaitu 4,4, ada sekitar 4,4 nilai yang lebih besar dari dia. Tapi intinya di sini aja ya, ini sih nggak terlalu penting buat kalian. Jadi kalau kita mau cari persentil, ya berarti artinya apa? Kalau persentil 80 dari N22 adalah nilai ke 18, itu yang penting. Oke? Nah, bagaimana kalau N kali P-nya itu ternyata bulat gitu. Nah, kalau bulat berarti persentil yang kita cari adalah rata-rata dari nilai ke 18 dan ke 19. Seperti itu. Oke, jadi ingat bahwa median itu sebenarnya adalah persentil juga, tapi dia persentil berapa? 50 ya. Persentil 50 median. Nama lainnya dari median adalah persentil 50. Udah lagi nama lainnya kuartil kedua, Q2. Oke, bagaimana? Jelas ya? Kita sekarang berkenalan dengan istilah kuartil-kuartil. Tadi udah dikatakan kalau median itu adalah kuartil kedua. Terus yang kuartil satu siapa? Gitu. Nah, kuartil satu itu adalah persentil 25. P25 itu Q1. P50 atau median itu adalah Q2. Ya, kemudian persen 75 itu Q3. Jadi kenapa dikatakan kuartil? Karena datanya tuh dibagi 25, 25, 25 gitu ya. Dibagi 4. Dan jarang sekali ada disebut kuartil 4, itu kan berarti P100 ya. Itu jarang dicari. Kenapa kira-kira kalau K4 jarang dicari? Ya udah pasti nilai tertinggi gitu ya, nilai maksimum gitu kan. Ya.
Jadi jarang ditulis, tapi sebenarnya ada juga Q4. Q4 itu nilai paling tinggi. Ada pertanyaan untuk istilah-istilah ini akan kalian sering dengar ya. Jadi kalau buat anak yang udah ngambil start prop itu kalau dengar kuartil itu tahu, oh berarti Q1 itu P25, kemudian Q2 itu P50, Q3 P75 ya. Ada pertanyaan tentang istilah kuartil-kuartil? Nah, selain dari istilah Q1, Q2, Q3, Q4, ada juga di sini namanya IQR, interquartile range. Ya, jadi kalau digambarkan itu kira-kira misalnya kita punya data, kita gambarkan seperti balok gitu ya. Nah, yang di tengah ini Q2 ya, di sini Q1. Di sini Q3. Nah, di sini ada 25%, ini 25%, ini 25%, ini 25%. Ya kita bagi gitu ya proporsinya sama-sama banyaknya. 25% data ada antara nilai minimum sampai Q1. Nah, 25% data lebih kurang, ini lebih kurang ya, nggak presisi banget ya. Ada antara Q1, Q2. 50% data ada antara Q2, Q3, 25% ada lagi antara Q3 dan max. Kemudian jarak yang di tengah-tengah ini, nah ini antara yang tengah, antara Q1 dan Q3 ini dikatakan IQR. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jadi IQR ini menerangkan pada rentang berapa sih di mana ada yang 50% di tengah gitu ya. 50% nilai di tengah itu ada antara berapa dan berapa gitu. Itu sorry, range-nya atau jaraknya berapa. Jadi Q3 dikurang Q1 seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk istilah-istilah Q1, Q2, Q3, dan IQR? Jelas ya? Oke, lanjut lagi ya. Kita ada waktu nggak ya untuk mengerjakan ini? Kayaknya nggak ada ya. Jadi nanti kalau kita ada sisa waktu kita balik lagi. Jadi di sini Anda diberikan data ini 17,11, 6,6 dan seterusnya. Oke, kemudian ditanyakan di sini kuartil pertama, apa tadi kuartil pertama? P25 ya. Kuartil kedua P50. Kemudian kuartil ketiga P75 dan tanya juga P70. Nah, oke deh kita lihat aja ya, kita bahas aja sini. Jadi ini jawabannya apa gitu. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita urutkan dulu. Jadi ini penting ya, urutkan. Jadi dapatlah di sini 2,778 dan seterusnya. Langkah ini ada pertanyaan? Ini berkoma jadi kurang enak dilihat ya. Ya pokoknya kalian harus solve dulu semuanya dengan teliti. Nah, selanjutnya kita akan bahas pertanyaannya. Oke, yang ditanya ada 4. P25, P50, P75 sama P70. Oke. Nah, caranya adalah yaitu kita hitung NP aja dulu. NP semua dihitungin ya. Yang pertama ini. N-nya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Berarti N kali P-nya ini 8 kali 0,25, 8 kali setengah, 8 kali 0,75. Yang terakhir itu 8 kali 0,7. Nah, ini hasilnya. Ini bulat, ini bulat, ini bulat, dan ini tidak bulat. Ya. Tadi aturannya bagaimana? Kalau bulat berarti bagaimana tadi? Ini datangnya dari mana? 3,79 ini adalah data kedua kan ya? Data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. Ya. Iya, Bu. Oke, jadi ini data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. Nah, dapatlah di sini P25-nya 4,045. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, ini walaupun sebenarnya cukup ini ya, pencarian persentil yang data tunggal ini sebenarnya cukup jelas, tapi kalau kalian nggak latihan tuh, kalau di ujian kayaknya banyak juga yang salah gitu ya. Mungkin karena buru-buru atau bagaimana gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau yang P50 kan 4, berarti ini adalah data keempat ditambah data kelima dibagi 2. 1, 2, 3, 4. Nah ini data keempat tambah data kelima dibagi 2.
Kalau P75 berarti data ke-6 ditambah data ke-7. Data ke-6, 2, 3, 4, 5, 6, ini ya, 6,96 ditambah ini dibagi 2. Itu dapatlah di sini angkanya, 9,01. Nah, terakhir P70 nih, P70 itu ketika dikalikan NP-nya itu tidak bulat. Nah, kalau nggak bulat berarti yang menjadi P70 adalah data ke-6, gitu aja. Ini 5,6 dibulatkan ke atas, di selling ya. Ke-6 ya, berarti data ke-6 tinggal dilihat 4, 5, 6, berarti jawabannya seperti ini. Bagaimana tentang pencarian persentil yang 4 ini? Cukup jelas ya, jadi penting banget jangan salah hitung jumlah data ya. Kalau kalian salah hitung, ya udah bubar semuanya angka-angkanya ini. Kemudian IQR-nya berapa? IQR tadi Q3 kurang Q1 yaitu P75 dikurang P25 ya. Jadi P75 901 kemudian dikurangi dengan ini P25 dapatlah 4,965. Jadi kelihatan rentangnya. Jadi boleh dikatakan di sini ya bahwa pada jarak segitu tuh ada 50% data gitu. Jaraknya cuma 4,965 tapi di situ ada 50% data yang di tengah-tengah itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Apakah saya terlalu cepat menerangkannya? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang lebih ini, tadi kan data tunggal, sekarang data berkelompok. Nah, kita kan tadi udah belajar menghitung median ya. Sebenarnya kita median itu kan tadi apa? Persentil 50. Jadi rumusnya akan mirip ya. Cuma sekarang yang membedakan adalah di sini, kalau median itu P-nya tuh selalu 0,5. Nah, kalau persentil-persentil yang lainnya di sininya kita ubah. Oh, kalau persentil 80 berarti P-nya 0,8. Persentil 75 P-nya diganti 0,75. Itu aja bedanya. Rumusnya kalian sudah familiar sebelumnya di sini. Ya, sama persis, cuma ganti di sini aja nih. Ganti di P-nya. Ya, seperti itu. Jadi saya nggak bahas detail, jadi coba kita lihat di sini. Misalnya diminta itu adalah cari persentil 34 gitu ya. Ya kalau di bahasa Inggris biasanya kalau persentil itu pakai kata-kata persentil ke 34 gitu, walaupun dia sebenarnya persentase ya. Nanti kalian akan tahu alasannya kenapa, karena persentil itu memang walaupun dia ada angka-angka, tapi lebih menunjukkan posisi ya. Karena lebih menunjukkan posisi, itu makanya dia sifatnya lebih ordinal. Makanya ini kalau di bahasa Inggris itu perintahnya cari persentil ke 34. Oke? Nah, rumusnya seperti tadi, kalau 34 bagaimana? Berarti 34% ya. Jadi langkah pertama untuk mengerjakan ini adalah kalian kalikan 34% dengan total data. Gitu. Coba berapa 0,34 kali 180? Coba silakan dihitung pakai kalkulator. Ada yang mau jawab? 61,2, Bu. 61,2. Nah, itu kira-kira 61,2 kan enaknya kita lihat di CF kan ya, di kumulatif frekuensi. Nah, itu 61,2 di mana kira-kira nih? Di kelas interval yang ini kan ya, antara pasti di atas 50 kan ya. Tapi di dalam ini ya, yang 92. Nah, berarti ini nih. Kelas interval yang mengandung persentil ke 34. Oke. Nah, sehingga karena ini mana tadi? Nah, ini kan saya salah tunjuk lagi ntar. 50 ini kan ya di yang ini. Harus saya ganti dulu. Ini kan dia di sini nih. Nah, di sini kan. Nah, berarti dia di sini di 4549 ya. Karena dia berada di 4549, maka LL-nya adalah yang ini 44,5 gitu ya. Jadi LL-nya kita ganti 44,5. Kemudian N kali P-nya tadi udah dihitung tadi ya. 180 kali 0,34 tadi berapa tadi? 60 berapa? 61,2. 61,2 berarti ini 61,2 ya.
dikurangi dengan kumulatif frekuensi kelas di bawahnya 50 gitu ya, 50. Kemudian setelah itu dibagi dengan frekuensi di kelas itu. Nah, ini dia nih 42. Nah, dikali lagi dengan W tadi. W ngitungnya paling gampang ini aja 69,5 dikurangi ini kata 5. Nah, nanti didapatkan angka di sini 45,83 gitu. Jadi apa artinya di sini? Proporsi data yang lebih kecil atau sama dengan 45,83 ada berapa persen? 34% ya. Seperti itu kita mengartikan persentil itu. Silakan, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi nih. Silakan, ada pertanyaan nggak? Cara menghitung persentil. Jadi memang ini ketelitian menentukan baris itu penting banget ya. Jadi kalian berapa kali itu kalian pastikan dulu kalian nggak salah baris. Ya, nih, misalnya ini harus di sini nih. Oke, lanjut ya. Nah, ukuran kedua dari posisi ini namanya persentil rank. Jadi tadi itu persentil aja, sekarang ditambahin rank. Nah, si persentil rank ini adalah kebalikannya dari persentil. Kalau persentil itu kita yang dikasih apa namanya diberitahu ke kita itu persentasenya kan. Persentil 50 berarti 50%, persentil 80 80%. Seperti itu kalau persentil. Terus kemudian yang output dari rumus itu adalah sebuah nilai. Nilai mana yang jadi batas atas gitu kan ya. Sedangkan kalau persentil rank kebalikannya. Kita tahu nilainya dulu nih, misalnya ada nih ujian dapat nilai 70 gitu. Anda pengen tahu ada berapa persen orangkah yang nilainya kecil atau sama dengan Anda. Nah, kalau itu kasusnya, maka kita ngitungnya bukan persentil rank. Jadi kita mau cari persentasenya. Jadi sekarang yang jadi output dari persentil rank itu adalah persentasenya. Angkanya ini. Oke, ya perhatikan ya. Simbol dari PR65, kalau tadi persentil kan P80 misalnya. 80 itu menyatakan persentase. Sedangkan kalau PR65, 65 di sini bukan persentase, tapi nilainya. Nilai yang mau dilihat ada berapa yang kecil sama dengan nilai tersebut. Gitu. Gimana? Paham nggak bedakan persentil rank dan persentil? Jadi kebalikannya dia. Ya, jadi kalau di persentil rank kita dapat dulu nih nilainya. Kemudian kita mau tahu ada berapa persen ya nilai yang kecil atau sama dengan nilai tersebut. Jadi kita mau tahu yang di bawah kita itu ada berapa, yang di bawah atau sama dengan kita itu ada berapa persen. Nah, sekarang kita bahas rumus-rumus untuk persentil rank. Kita bahas dulu yang non-group data. Nah, sebenarnya ini saya kasih catatan ya, di buku Hinkel itu sebenarnya nggak ada rumus untuk yang non-group. Jadi ini didapatkan dari internet ya rumusnya. Oke, ini dia rumusnya untuk mencari persentil rank untuk non-group data. Oke, rumusnya adalah sebagai berikut. PR itu persentil rank ya, X itu nilainya. Kemudian dalam hal ini kita hitung jumlah nilai di bawah X gitu ya. Jumlah nilai di bawah X, kemudian ditambahkan setengah. Nah, perhatikan bahwa setengah ini, kenapa setengah? Ini sama juga dengan alasan sebelumnya. Ini asumsi kita mengolah data integer gitu ya, bulat, makanya ditambahin setengah. Ini akan berbeda kalau nanti datanya berkoma-koma, nggak tambah setengah lagi. Oke? Jadi ini rumusnya khusus untuk yang datanya bulat. Kemudian dibagi dengan jumlah total dari data yang ada dikali 100. Sebenarnya cukup ini ya, cukup make sense ya rumusnya kan kita udah tahu sih distribusinya isinya apa gitu kan. Kalau persentilnya kan mau tahu yang ada berapa persen data yang kecil sama dengan dia kan tinggal kita urutkan terus kita hitungin kan. Seperti itu. Nah, jadi rumus seperti ini. Jadi misalnya ya, kita punya datanya ini 18, 15, 12 dan seterusnya. Oke, kemudian kita mau cari tahu persentil rank dari skor 12. Tentu kita sort dulu kan ya. Kita sort dulu seperti itu. Ini yang mau dicari 12 gitu ya. Nah, kemudian ya kita mau tahu persentasenya berapa. Nah, bedanya di sini adalah penambahan setengah ini sih ya. Number of nilai di bawah ini tambah setengah. Jadi di sini
Jawabannya adalah, ini datanya, jadi kita hitungin jumlah yang di bawah si X itu adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi nggak termasuk dia ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ditambah setengah. Gitu. Tambah setengah, dibagi total datanya di situ ada 10 dikali 100, maka dapatlah di sini percentage rank dari nilai 12 adalah 65. Jadi ada 65% nilai yang kecil sama dengan dia. Seperti itu. Ya, kalau kenapa rumusnya begini kita nggak bahas ya. Ini didapatkan ya biar lengkap aja datanya. Pasti ada penjelasannya kenapa rumusnya seperti ini. Ini berarti kalian catat aja rumusnya untuk yang non group data. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita bahas yang berkelompok. Nah, kalau rumus ini nih ada di buku Hinkel nih rumusnya. Jadi kalau rumus tadi itu rumus tambahan aja. Kita bahas ya, percentage rank untuk data berkelompok. Perhatikan, PR X. X itu nilainya, bukan persentase. Nilainya yang dicari itu. Kemudian, yang pertama adalah di sini yang mau kita gunakan adalah CF. CF-nya sama dengan yang rumus persentil. Kumulatif frekuensi dari kelas yang di bawahnya di bawahnya si data itu gitu ya. Jadi kan nilai kita tahu kan, misalnya kita cari berapa tadi, misalnya gini ya. Kita mau cari 61, kita tahu kan 61 ada di mana ya. Kan kita ketahuan dari sini nih, 61 ada di mana. Nggak ada keraguan kan ya. Berarti 61 ada di sini nih. Ada di kelas interval 60 sampai 64. Paham di sini? Nah, berarti CF-nya adalah yang di bawah dia gitu ya. Berarti yang 159 ini. Gitu. CF dari kelas interval di bawah dari kelas interval di mana si nilainya berada. Ya, bisa dipahami ya? Jadi ini langsung di sini aja, ini rumusnya ya. CF itu di sini dalam hal ini adalah karena si 61 itu ada di sini, ya dia ada di kelas 60 sampai 64, berarti CF-nya adalah ini 159 ya, ini di 169, kemudian ditambah si X itu sendiri. X-nya tadi 61, kemudian dikurangi lower exact limit di kelas itu. Nah, ini kan tadi di sini 64 berarti ini kan lowernya 59,5. Jadi si 61 dikurangi 59,5 dibagi dengan frekuensi dibagi dengan lebar dari kelas intervalnya dibagi 5. Kemudian dikali dengan frekuensi di kelas tersebut, itu frekuensinya 15. Nah, dibagi total data dikali 100. Ya, dikali 100 ini wajib nih. Kalau enggak dia jadinya berkoma. Ya. Itu. Silakan diperhatikan rumusnya, apakah ada pertanyaan? Tujuan kita adalah persentase, tapi nanti hasilnya nggak pakai persen ya. Itu yang perlu kalian ingat, untuk percentage rank itu hasilnya nggak pakai kata-kata persennya dihilangin gitu lah ya. Walaupun secara makna memang artinya adalah bahwa ada 90,83% data yang kecil sama dengan nilai 61. Jadi kalau menjawab percentage rank ini, perhatikan, ini jangan sampai salah, apalagi kalau soal isian gitu ya. Jangan gara-gara kalian tambahin persen, terus nanti jadi salah. Kalau pakai automatic grading kan rugi banget kalian jadinya. Oke, jadi angkanya aja 90,83% yang nggak ditulis. Silakan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan sebuah gambar baru ya, namanya OGIF. Bagaimana cara menggambarkan OGIF ini? Perhatikan, sumbu X-nya itu menggunakan titik-titik yang ada di exact limit. Jadi, mana tadi ya? Exact limit. Nah, ini. Pakai ini. 19,5, 24,5, 29,5, 34,5, dan seterusnya. Ini titik-titiknya itu.
Kemudian itu sumbu X-nya, sumbu X-nya. Kemudian titiknya bagaimana? Nah, kapan ini dibintangin nih kita lihat dari nilai apa namanya? Persentase di sini ya. Jadi kita lihatnya dari persentase. Jadi ini nggak ada kolom persentase ya. Ini kan baru ada CF aja nih, CF ya. CF ini akan bagus kalau kalian tambahin ini kolom persentase. Cara ngitungnya bagaimana? Berarti kalau yang satu berarti 1 dibagi 180 gitu kan, terus persennya berapa persen gitu. Ini berapa persen, berapa persen, berapa persen, dan seterusnya. Bisa dipahami caranya? Sehingga di atas berapa? 100%. Ya. Tunggu, saya contohin ya. Jadi kita buat di sini persen CF gitu ya. Jadi ini ada yang mau coba bantuin hitung ini 1/180 berapa persen? Jadi ini udah pasti 100. Ya, 100%. Kalau yang ini berarti 0,56. 0,56% gitu ya. Kemudian di atas ini deh yang agak besar sedikit 174 berapa? 74. Itu 74 dibagi 180. 96,67. 96,6 ya. 96,6. Nah, ini kalian isi gitu baru kemudian kita gambar di sini. Nah, ini bisa dilihatnya bagaimana ini? Jadi si OGIF itu kan menunjukkan persentase data yang kecil sama dengan nilai tertentu. Berarti bagaimana? Berapa persentasenya yang kecil dari sama dengan 19,5? 0 kan? 0 ya? 0 ya? Ada 0%. Kan ini datanya mulai 20 kan? Berarti nggak ada dong yang kecil sama dengan 19,5. Oke? Nah, kalau kecil sama dengan 24,5, berapa persen? Berarti yang ini bukan? Ya kan? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, kecil sama dengan, berarti ini kan 24, 29. 29,5. Nah, kita hitungin lagi. Berarti 3/180 gitu ya. Berapa nih? Coba, biar ada contohnya ya. 3 dibagi 180. 1,67. 1,67 ya. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi titik-titik inilah yang nanti akan kita plot di OGIF gitu. Ya. Oke. Jadi ini kita tandain ya. Makanya ini 0, kemudian ini berapa tadi ya, kecil. Sehingga akhirnya yang paling tinggi ini ya, ini nih, paling tinggi itu adalah 69,5 kan kalian lihat ya, ini kan 69, data kita kan sampai 69 bukan? Ya kan? Berarti yang kecil sama dengan 69,5 berapa persen? 100% ya. Makanya di sini di titik 69,5 itu dia dititikin di 100%. Itu cara menggambarkan OGIF dapat titik-titiknya nih. Berdasarkan data tadi. Ada pertanyaan bagaimana menggambar OGIF? OGIF ini penting ya. Ini untuk menunjukkan kumulatif frekuensi. Ini bisa dalam bentuk frekuensi, bisa juga dalam bentuk persentase. Ini persen, sebenarnya ini persen CF ya. Tentang membuat OGIF dulu, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sekarang kita lihat kegunaan OGIF ini untuk menghitung persentil dan persentil rank tanpa pakai rumus tadi. Jadi nggak pakai rumus ya, ini pakai perkiraan gambar aja. Oke, nah pertama ya, kalau kita mau menemukan persentil, tadi saya katakan apa kalau persentil inputnya persentase apa nilai? Nilai, Bu. Kalau persentil? Kalau kita bikin fungsi, Persentase. parameternya? Persen. Persentase ya. Persentase dapat nilai gitu kan ya. Nah,
Oleh karena itu kalau melihat OGIF kita lihat yang ini, sumbu Y dulu. Sumbu Y-nya, kan sumbu Y persentase. Misalnya ditanya di sini persentil 90 berapa tadi ya? Ini nggak persis 90 sih, 91 mungkin atau apa. Katakanlah, jangan deh, bawah aja. Persentil 34 tadi ya? Persentil 34 nih misalnya. Maka kita cari di sini 34 di sumbu Y. Kemudian kita tarik garis ke sini, kita tarik garis ke bawah, maka dapatlah nilai persentil 34. Jadi kita mendapatkan nilai di sini dengan kalau OGIF-nya ada. Jadi nggak perlu ngitung rumus tadi, pakai rumus persentil. Jadi dengan gambar ini langsung bisa dapat angkanya. Ya kalau gambarnya bagus ya. Oke, paham ya kegunaan pertama dari gambar OGIF, kita bisa dapatkan nilai persentil. Nah, kebalikannya kalau persentil rank, tadi kalau persentil rank kalau kita bikin fungsi parameternya adalah nilai ya. Oke. Kita mulai dari sumbu X kalau kita cari persentil rank. Oh, tadi persentil rank 61 kalau nggak salah ya, 61 di sini. Nah, 61 kemudian kita tarik ke atas, kemudian kita ambil ke sumbu Y, nah dapatlah persentasenya di sini. Oh, berarti persentil rank 61 adalah 9 sekian, 90 sekian ya. Berapa sih tadi? Hitungannya. 90,83. Nah, seperti itu. Itu dia. Jadi dengan OGIF ini kegunaannya banyak. Yang di slide ini kegunaannya adalah bisa digunakan untuk mendapatkan nilai persentil dan persentil rank. Silakan, apakah ada pertanyaan untuk membaca OGIF? Pertama bikinnya dulu ya. Ada pertanyaan nggak cara membuatnya? Kemudian apakah ada pertanyaan cara membaca OGIF, sehingga kita bisa dapatkan persentil dan persentil cuma dengan menarik garis di situ. Oke. Ini waktunya tinggal 2 menit, boleh digunakan untuk tanya jawab ya, kalau ada yang mau bertanya silakan, saya nggak akan nambah penjelasan lagi. Nanti PR-nya termasuk ini ya, menghitung persentil, menghitung persentil rank, kalau nggak salah juga ada di permintaan menggambar OGIF. Jadi untuk menggambar OGIF, Anda tambahkan kolom ini ya, kolom persentase CF gitu. Ya, nanti kan bikin PR-nya tulis tangan, tapi Anda boleh pakai ini kan, boleh pakai Excel, boleh pakai Google Sheet untuk ngitung-ngitungnya. Tapi harus dituliskan dengan tangan di kertas ya. Seperti itu. Ya. Jadi itu cara gambar OGIF. Jadi Anda sudah mengenal histogram, udah kenal OGIF. Apa sifat dari grafik OGIF ini dari yang Anda lihat? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Monoton naik apa enggak? Iya, Bu. Iya ya, monoton naik ya. Jadi dia pasti dia selalu dari rendah langsung ke atas gitu. Itu dia monoton naik. Oke. Mungkin sampai di situ dulu. Apakah ada pertanyaan? Jadi saya ulangi pengumumannya. Hari ini ada PR1. Harusnya nanti paling nggak diumumkan ASDOS jam 10 ini. Deadline-nya minggu depan. Dan ingat PR1, PR nggak ada toleransi keterlambatan ya. Oke, kemudian yang kedua lagi. Untuk kuliah Rabu, kalian diminta menonton nonton video rekaman tentang standar skor, nilai standar. Jadi saya nggak akan bahas itu di kelas ya, materi itu, karena materi kita banyak banget, nggak mungkin semuanya dibahas di kelas, jadi itu silakan dipelajari dengan menonton videonya. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kuliahnya sampai di sini, sampai ketemu nanti hari apa? Selasa ya, Selasa. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Ya. Ya, Mas Bu.